kasih sahabat-sahabat semua media, khususnya insan pers yang hari ini punya semangat untuk menjaga demokrasi. Hari ini kita dari tim kampanye nasional mengajak kawan-kawan relawan untuk melakukan yang namanya Biru Ceria. Kenapa Sabtu Biru Ceria ini pertimbangannya agar demokrasi dilaksanakan dengan riang gembira, bukan dengan narasi-narasi ketakutan, kemudian membuat narasi dinasti, lantas kemudian narasi apalagi itu, banyak narasi-narasi kotor yang hanya merusak demokrasi. Kita sebagai bagian kader bangsa sedikit prihatin dengan hal kayak begitu. Kenapa kita pakai gagasan Biru Ceria ini? Pertimbangan tadi, biru itu punya arti filosofi kesetiaan dan kedamaian. Nah, atas dasar kedamaian itu, kesetiaan itu, makanya kami coba mengajak seluruh komponen bangsa ini untuk melakukan Sabtu Ceria, Biru Ceria. Itu untuk sementara. Ada pertanyaan lain? Ya, jadi begini ya. Jadi dalam menghadapi Pilpres 2024 nanti dan menyambut masa kampanye tanggal 28 November nanti, kami dari tim kampanye nasional Relawan Prabowo 08 menyuruhkan kepada seluruh komunitas relawan untuk menjalaninya dengan cara-cara yang sejuk, yang rukun, yang damai, yang merangkul, tidak menebar kebencian, tidak menebar hoax, tidak menebar fitnah, tidak menjatuhkan kontestan lain dengan cara-cara yang tidak beradab. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menyuruhkan kepada seluruh komunitas relawan Pak Prabowo Gibran, yaitu relawan Pak Prabowo, relawan Mas Gibran, relawan Pak Jokowi, relawan afiliasi partai politik, agar kita bersama-sama pada hari Sabtu, dimulai hari Sabtu tanggal 25 November besok, membiru langitkan Indonesia. Kami targetkan maksimal pada tanggal 15 Januari nanti pada 2024 70% wilayah Indonesia sudah berhasil kita biru langitkan. Sudah berhasil kita biru langitkan. Semangat satu putaran. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kami himbau kepada seluruh komunitas relawan agar tidak terlena dengan hasil-hasil survei yang ada saat ini. Bagi kami syukuri, alhamdulillah, puji syukur, puji Tuhan, Pak Prabowo dan Mas Gibran teratas. Namun ini jangan sampai membuat kita terlena. Sudah saatnya kita panaskan mesin politik relawan kita untuk mulai mengkampanyekan Pak Prabowo di basis komunitas masing-masing, di segmen masing-masing. Yang mak-mak mulai galang mak-mak, yang Gen Z milenial mulai bekerja dengan cara-cara kreatif untuk mengajak Gen Z milenial memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu saya kira itu mungkin Mbak Wahab. Ya, saya tambahkan sedikit. Ini program edukasi politik ya yang kami gagas, karena kami berangkat dari semangat yang terus-menerus selalu ditegaskan oleh Pak Prabowo sebagai calon presiden kami, bahwa persatuan itu menjadi penting sekali. Dan Pilpres dan pemilu ini tentu kita semua tahu adalah pesta rakyat, maka rakyat berhak menikmatinya dengan cara-cara yang riang, cara-cara gembira, cara-cara damai, cara-cara yang sejuk dan penuh kebenaran. Nah, itulah kami menghimbau seluruh relawan Prabowo Gibran dan seluruh pendukungnya. Bahkan kami berharap sebetulnya kepada seluruh kontestan Pilpres ini juga mengedepankan ya cara-cara persatuan, cara-cara yang riang gembira. Itulah program kami Biru Langit Ceria ini kami lakukan di tanggal 25 seperti yang disampaikan tadi. Kami yakin bahwa kami tahu betul bahwa rakyat ingin sesuatu yang lebih baik, lebih damai, dan apalagi untuk kekuatan anak muda. Kami tahu bahwa hari ini dukungan anak muda itu mengalirnya sangat deras sekali kepada kami, dan kami tidak sekedar wacana, tapi kami memperjuangkan aspirasi anak muda. Itu ada dalam visi dan misi Pak Prabowo Gibran. Kami juga bagian yang terintegrat, di mana Pak Gibran ini kan anak muda, itu tidak hanya sekedar wacana, tapi kepemimpinannya sudah teruji dengan cara-cara yang inovatif, cara-cara yang kreatif, ya, cara-cara yang penuh dengan terobosan. Itulah aspirasi dan keinginan anak muda. Kami akan selalu mendukung, mendorong agar supaya Pilpres dan pemilu ini berjalan dengan cara-cara riang gembira. Itulah filosofi kami lewat Biru Langit, yaitu Sabtu penuh Biru dengan Ceria. Sabtu Biru Langit, yaitu penuh dengan
apa namanya Semangat, kesetiaan dan kedamaian. kedamaian, ya, setia kepada NKRI, ya, damai kepada Untuk seluruh NKRI bangsa juga. Indonesia. Pak, Oke. izin tanya Pak terkait tadi yang katanya kan digelarnya kan tanggal 25 ya Pak, dan timeline untuk kampanye itu kan tanggal 27 dan 28. 28. Apakah TKN dan relawan ini sudah menyiapkan tim khusus jika sewaktu-waktu relawan Prabowo Gibran ini dilaporkan ke KPU? Tapi gini, saya jawab dulu. jadi selama ini sebelum tanggal 28 sekalipun seluruh capres lain di luar kami juga melakukan kegiatan seperti ini di berbagai tempat. Misalnya Mas Ganjar memberikan ceramah di mana, ada pertemuan massa di mana, itu sesuatu yang tidak dilarang. Yang nggak boleh tadi kan sebetulnya menurut undang-undang itu mengajak. Nah, yang kami lakukan ini adalah satu edukasi. Jadi nanti acaranya itu bukan dalam pengertian pengumpulan massa ke satu stadion, tapi ini adalah satu bentuk kegiatan kreatif berdasarkan kemampuan dan kreativitas setiap segmen relawan. Yang mama bikin pasar murah, yang genji milenial bisa bikin Mobile Legend, pertandingan Mobile Legend. Nah, kemudian yang namanya komunitas santri bisa bikin istighosah, Sabtu Biru, Langit Ceria, dan seterusnya. Jadi bukan sesuatu pengumpulan massa besar seperti pada acara-acara kampanye terbuka yang akan dilakukan pada bulan Januari nanti. Jadi ini acara kreatif, acara edukasi, ya, terus acara yang diabadikan untuk kepentingan masyarakat. Kalau gitu ada pengawasan khusus nggak Bang biar memastikan semua relawan ini Kami biar memonitoring, Sabtu ini tidak ada ajakan. kami memonitoring. Jadi tugas kami selain mengkoordinasi juga memonitoring seluruh aktivitas komunitas relawan. Jadi komunitas relawan itu begitu luas, begitu banyak, ya kita harapkan partisipasinya sejalan dengan apa yang dipesankan Pak Prabowo dan Mas Gibran, apa yang sudah menjadi arahan dan himbauan kami. Dan kami yakin mereka tidak akan melampaui apa yang sudah menjadi pesan Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga apa yang sudah kami arahkan dalam surat keputusan kami. Saya tambahin menjawab pertanyaan Mbak tadi terkait Bawaslu dan pemilu, bahwa yang namanya relawan bukan peserta pemilu. Harus dipahamin, relawan itu bukan peserta pemilu. Itu kecuali kita partai ya. Kalau kita partai jelas pasti kena penalti karena kita peserta pemilu. Kalau relawan kan bukan. Itu udah berlaku ketika di relawan Pak Jokowi 2014 dan juga relawan Pak Prabowo di 2019. Namanya relawan bukan peserta pemilu. Cek di aturan KPU. Relawan itu bukan peserta pemilu. Jadi ya kita bebas-bebas aja. Kecuali kita peserta pemilu ya. Gitu. Kayak gitu Jadi kira-kira. Partisipasi dari bawah, partisipasi masyarakat aja. Ya. Dan juga tidak ada seruan untuk memilih Prabowo Gibran. Cuman pakai baju ini doang. Semoga tidak alergi tuh yang sebelah sana ya. Ngoceh-ngoceh lagi, ketakutan, terintimidasi dengan warna baju biru. Gitu. Ada lagi kira-kira? Pak, mau nanya Pak, kan besok jadwal Prabowo Gibran ya untuk dialog publik di kampus Muhammadiyah Surabaya. Kabarnya Gibran nggak bisa datang, itu apa benar? Saya belum bisa memastikan karena itu mungkin di Domainnya domain tim yang lain. Tapi ada alasan nggak sih Pak? Belum ada. Jadi kita belum bisa pastikan soal alasan Kenapa dia nggak bisa datang, kan itu penting banget. Ya, dialog jadi publik. kami belum bisa memastikan karena informasi terkait itu ada di domain yang lain. yang lain. Kita musim relawan. Kalau kami ini hari ini ditugaskan untuk mengkonsolidasikan seluruh komunitas relawan yang mendukung Pak Prabowo. Relawan ini partisipasi dari bawah, yang non struktural, yang tidak terikat secara struktur seperti partai politik. Ini partisipasi yang sangat cair ya. Kami fasilitasi partisipasi dan dukungan seluruh rakyat dalam berbagai macam komunitas relawan itu dalam kegiatan bersama yang kami beri tagline Sabtu Biru Langit Ceria se-Indonesia. Itu saya kira cukup ya. Sudah ya. Terima kasih kawan-kawan. Oke. Sampai jumpa nanti sore jam 5 di Imam Bonjol. Imam Bonjol. Kita tungguin. Ramen lagi. Gitu.